kita berbicara tentang segala hal mengenai demokrasi. Saya Indriani Setiawati, dan hari ini kita akan mengulas pertanyaan dasar yang sering kita dengar. Apa itu demokrasi? Untuk itu, kita sudah bersama narasumber kita, Ardia Destia Putri, seorang mahasiswa Jakarta Global University yang juga aktif dalam gerakan demokrasi. Selamat datang, Ardia Destia Putri. Terima kasih banyak kepada Indriani Setiawati. Senang sekali bisa bergabung di sini dan berdiskusi tentang hal yang sangat penting ini. Oke, langsung saja. Di awal ini, mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Menurut Anda, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Kenapa konsep ini begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi menurut saya sendiri ya, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi juga tentang menghargai hak-hak individu, kebebasan berbicara, lalu keadilan bagi semua. Dengan adanya demokrasi, masyarakat punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup-hidup mereka begitu. Oke, jadi ini bukan sekedar tentang memilih pimpinan ya. Iya. Tapi lebih kepada nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Betul sekali, dan itulah yang menjadikan demokrasi ini lebih dari sekedar sebuah sistem politik ya, adalah cara hidup yang memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkontribusi dan memiliki suara-suaranya. Oh ya, demokrasi juga memiliki prinsip-prinsipnya tersendiri ya. Kalau boleh tahu, apa aja sih prinsip-prinsip yang ada di demokrasi ini? Oke, sangat betul sekali ya. Demokrasi itu mempunyai prinsip-prinsip sendiri yang terdiri dari yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tantangan demokrasi Pancasila di era global. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menegakkan prinsip persamaan derajat, harkat dan martabat manusia yang diskriminasi. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yaitu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu kesatuan bangsa yang utuh dan harmonis. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menerapkan sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat, untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu semua rakyat Indonesia itu harus adil dalam hal apapun, segi apapun, tanpa adanya kecurangan agar negara Indonesia ini terus semakin maju. Nah, ngomong-ngomong soal demokrasi nih, demokrasi juga memiliki implementasi tingkat lokal ya. Dengar-dengar itu sangat penting sekali bagi warga negara Indonesia nih. Itu boleh dijelaskan kan kita? Bagus banget nih ya pertanyaannya, Indri. Kenapa sih implementasi di tingkat lokal sangat penting di Indonesia ya? Nah, jadi demokrasi yang berjalan di tingkat nasional akan lebih efektif jika kita semua dilaksanakan juga tingkat lokal dengan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kerakyatan, dan musyawarah akan lebih mudah terwujud. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat juga dalam pemerintahan lokal akan terus meningkat, yang pada gilirannya memperkuat rasa memiliki terhadap negara itu. Nah, dengan implementasi Pancasila di tingkat lokal memiliki tantangannya nih, tantangannya apa aja sih yang akan dihadapi dalam penerapan demokrasi Pancasila di tingkat lokal? Oke, jadi untuk tantangan yang akan dihadapi itu
Di antaranya yang pertama ada korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua ada pemberdayaan masyarakat. Jadi banyak nih yang di daerah yang sedang menghadapi kesulitan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokalnya. Yang ketiga ada keterbatasan akses informasi dan pendidikan politik. Jadi pendidikan politik yang masih terbatas di banyak daerah juga menjadi kendala dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir ada kebijakan yang tidak merata. Jadi kebijakannya itu tidak merata ya. Gitu. Oke, selanjutnya berbicara tentang generasi muda. Banyak yang mengatakan bahwa mereka adalah masa depan bangsa. Namun, apakah generasi muda kita sudah cukup memahami peran mereka dalam memperkuat demokrasi Pancasila? Saya rasa tantangannya memang ada di sana. Generasi muda meskipun memiliki potensi besar, kadang masih belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan demokrasi ya. Pancasila juga mengajarkan kita untuk selalu berusaha menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah tertera ya pada Pancasila kelima. Dan generasi muda harus menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-harinya. Gitu. Banyak sekali. Pancasila mengajarkan tentang gotong royong, toleransi, dan keadilan. Bagaimana generasi muda bisa memperkuat nilai-nilai ini dalam praktik demokrasi mereka? Oke. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan politik yang baik. Itu ada salah satu caranya ya. Generasi muda harus diberi pemahaman nih dari sekarang yang mendalam tentang Pancasila. Nggak dari sekarang juga sih ya. Udah harusnya lebih punya pemikirannya ya. Pancasila, generasi muda harus diberi pemahaman yang mendalam tentang Pancasila, bukan hanya sebagai teks formal, tapi sebagai landasan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam perpolitikan dan dalam menghadapi tantangan sosial. Selain itu, mereka itu bisa terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial dan politik seperti diskusi publik, pemilu, hingga kampanye-kampanye yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan. Wah, jadi peran generasi muda hanya sebagai pemilih, tapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengamalkan dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Iya, betul sekali Indri. Generasi muda harus menjadi garda terdepan ya dalam menjaga Pancasila, dan ancaman-ancaman seperti itu, intoleransi, hoaks, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Mereka juga harus berani untuk berbicara, mengkritik kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan tentu saja dengan berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Nah, jadi dari materi yang sudah disampaikan langsung oleh Ardita, bisa kita simpulkan ya bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan yaitu sistem yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan ruang bagi kebebasan pembicara, serta menjaga hak asasi manusia. Demokrasi mengutamakan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Selanjutnya ada peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran kunci dalam memperkuatkan demokrasi. Mereka bukan hanya sebagai penerus, tetapi juga sebagai agen perubahan yang kritis, kreatif, dan inovatif. Generasi muda dapat memperjuangkan nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan, media sosial, partisipasi politik, dan gerakan sosial. Penting untuk melibatkan dalam berbagai aspek kehidupan
berbangsa, dan bernegara, dan mengusung kebijakan yang jalannya pemerintah dan mengusung kebijakan yang pro rakyat. Dan yang terakhir, ada implementasi demokrasi di tingkat lokal. Implementasi demokrasi di tingkat lokal sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintah daerah harus mendengar suara warga melalui musyawarah, transparansi anggaran, serta kebijakan yang inklusif. Partisipasi warga dalam keputusan politik dan pemilu lokal juga memperkuat dasar demokrasi di mana setiap warga, setiap negara termasuk generasi muda memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada pembangunan daerah. Secara keseluruhan, demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga setiap elemen masyarakat, khususnya generasi muda, yang harus berperan aktif dalam mengawal dan mengembangkan sistem demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Ardia dan Tia Putri yang telah meluangkan waktu untuk berbagai wawasan dan perspektif yang sangat berharga tentang demokrasi hari ini. Pembahasan kita sangat membuka mata tentang demokrasi dari prinsip dasar hingga tantangan yang kita hadapi bersama. Sebagai warga negara, kita siap memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan inspirasi untuk terus berkontribusi dalam memperkuat demokrasi kita. Terima kasih juga telah mendengarkan dan sampai